Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di pagi hari ini kembali lagi kita berbagi ilmu, berbagi nasihat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam berbagi ilmu, istiqomah dalam menjadi pendidik yang baik, istiqomah dalam menjadi penebar atau penyuluh di tengah-tengah masyarakat kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Teruslah belajar atau belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan juga keutamaan. Wa unwanun, dan tanda li kulli mahamidi, bagi setiap segala pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadikanlah hari-harimu menambah ilmu. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idi. Belajarlah ilmu fikih, karena ilmu fikih adalah ilmu yang unggul. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Untuk mencapai kebaikan dan mencapai kemuliaan. Dan dialah ilmu yang lurus. Huwal hadi ila sunanil huda. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang menunjukkan jalan yang lurus atau jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Dialah ilmu yang menyelamat dari segala keresahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena seorang ilmu, seorang alim, seorang faqih yang warok, yang alim, asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Dia ini lebih ditakuti, lebih dihindari oleh syaitan min alfi abidi, daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim, yang tidak faqih. Artinya mereka ahli dalam ibadah saja, tetapi mereka tidak memiliki dasar-dasar ilmu untuk beramal. Maka orang ini orang yang faqih ini lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Baiklah saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang kita tahu, walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Karena ahli-ahli maksiat, ahli-ahli pendosa, mereka bangga dengan dosa-dosanya. Kenapa kita tidak bangga dengan ilmu kita? Mereka terang-terangan mengajak orang berbuat jahat, berbuat maksiat. Kenapa kita takut ataupun sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang berbuat baik? Nah, jadi perlu kita tampilkan
kebaikan-kebaikan kita untuk menunjukkan syiar Islam, bukan untuk riya, bukan untuk pamer, tapi menunjukkan syiar Islam supaya Islam ini marak, supaya Islam ini jaya, supaya Islam ini tidak hilang di telan zaman. Sekarang ini kadang-kadang orang malu untuk menunjukkan keislamannya. Dia tidak pede untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan karena sibuknya orang dengan kemaksiatan. Jadi yang memiliki ilmu tidak berani tampil lagi menunjukkan ilmunya. Ini nanti menjadi fitnah bagi alim, bagi orang alim, karena tidak mengajarkan ilmunya. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, yang dibutuhkan pendapatnya, yang dibutuhkan fatwanya, yang dibutuhkan petunjuknya, yang dibutuhkan ajarannya, fakatamahu, tetapi dia memilih untuk bersembunyi, dia tidak mau mengajarkan ilmunya dengan alasan ini, dengan alasan itu, dan segala macam alasannya. Fakatamahu uljima yaumal qiyamati, orang ini nanti akan dilijam, akan dicambuk di hari kiamat. Bilijamin minnar, dari dicambuk dari cambuknya dari api neraka. Jadi penting bagi kita untuk mengajarkan ilmu, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sayati zamanun ala ummati, besok suatu saat akan datang masanya terhadap umat-umatku, yafirru minal ulama, mereka itu lari daripada ulama, wal fuqaha, lari daripada ahli-ahli fikih, fayatalihimullah ta'ala bisalasati baliyan, kemudian Allah memberikan bala, memberikan cobaan, memberikan musibah kepada orang-orang ini dengan 3 cobaan, 3 bencana, 3 bala. Yang pertama, aulaha yarfa'ul barakah min kasbihim, usaha-usaha mereka tidak memiliki keberkahan lagi. Apa yang mereka usahakan tidak ada berkahnya, keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Dahulu bapak kita, orang tua kita itu bersusah payah memiliki lahan tani seadanya. Kemudian hidup dengan seadanya, hidup sangat sederhana sekali. Tetapi dengan kesederhanaan, dengan lahan yang seadanya, mereka bercocok tanam di situ, mereka bertani. Dengan lahan seadanya, mereka mampu melahirkan anak-anak yang alim, anak-anak yang sarjana, anak-anak yang berpendidikan. Berbeda sekali dengan zamannya sekarang. Dengan segala jabatan yang ia miliki, dengan segala fasilitas yang ia miliki, dengan segala kekayaan yang ia miliki, tetapi bertolak belakang dengan keinginan terhadap anaknya. Anaknya menjadi seorang pembangkang, anaknya malas belajar, memilih untuk menganggur, anaknya menjadi anak yang durhaka, anaknya terjebak ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan seterusnya. Padahal dibandingkan kehidupan dia sekarang dengan kehidupan orang tuanya dahulu, sangat jauh sekali. Jangan. Jadi harta itu tidak menjamin akan kebahagiaan. Jadi oleh karena itu, ini adalah suatu bencana, suatu bala bagi penduduk-penduduk yang tidak mengambil ilmu ataupun belajar kepada ulama. Mereka lari daripada ulama. Ini adalah bala, salah satunya. Dicabut keberkahan. Memiliki anak
tapi anaknya tidak menjadi anak-anak yang soleh, tidak menjadi anak-anak yang alim, yang nanti menjadi harapan orang tuanya untuk mendoakannya di alam kubur. Kemudian yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Akibat daripada orang yang menghindari ulama ini, orang yang tidak mau lagi mendengar kata-kata ulama, kata-kata orang alim, tidak mau mengikutinya, akibatnya apa? Allah kirimkan mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi hadirnya pemimpin yang zalim karena masyarakat yang membangkang, masyarakat yang tidak menunjukkan perhatian, kepeduliannya kepada ulama. Mereka yang menghindari ulama dan ahli fikih ini, maka sebagai azab baginya Allah kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau ingin kita mendapatkan pemimpin yang baik, yang soleh, mesti kita menjadi rakyat yang soleh, menjadi rakyat yang taat, menjadi rakyat yang dekat dengan ulama, sehingga dengan ulama kita ikuti bimbingan ulama, kita akan nanti kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh. Kemudian bala yang ketiga ataupun bencana yang ketiga yang menimpa orang-orang yang menghindari ilmu ini, menghindari orang alim ini, yaitu yakhruju minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia ini tanpa memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu tumbuh berkat bimbingan-bimbingan para ulama, tetapi orang ini malah menghindar dari ulama sehingga dia mati dalam keadaan tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bala bencana yang menimpa orang-orang yang menghindari orang alim, yang menghindari orang ilmu, orang berilmu, ahli fikih dan seterusnya. Mereka menganggap orang-orang berilmu ini bencana bagi mereka. Nanti kalau bertanya tentang harta kepada orang ilmu, dia harus mengeluarkan zakat dan itu merugikan baginya. Sehingga dia menghindar. Dia sibuk dengan hartanya, harta-harta yang dia kumpulkan. Dia takut mendekati ulama karena nanti ulama akan berfatwa bahwa zakat itu wajib, bahwa ini itu wajib, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Ini merugikan baginya. Sehingga dia menjauh dari ulama dan harta-harta yang dia kumpulkan itu tidak memiliki keberkahan. Karena dicampur dengan harta-harta kotor. Kotoran-kotoran itu dikeluarkan melalui zakat, tetapi mereka tidak membayar zakat. Sehingga tercampur, maka hilanglah keberkahan itu. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kemudian suatu saat nanti ilmu ini akan hilang. Bukan hilang, dilupakan kita-kita yang berilmu, kita-kita yang sudah diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan dari kita, bukan. Allah tidak mencabut ilmu itu dari kita. Ya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibadi. Intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Allah tidak mencabut ilmu dari orang yang memiliki ilmu itu, dari hambanya. Walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabutnya dengan mematikan para alim. Orang-orang yang berilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza la yabqi, sampai tidak ada lagi sisanya orang alim. Dulu banyak orang-orang alim, kemudian sekarang orang alim itu diabaikan, orang alim itu dihindari, orang alim itu dijauhi oleh masyarakat, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Sehingga tidak ada lagi orang alim, hatta la yabqi. Kemudian ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Kemudian manusia ini mengangkat ataupun mencari, menjadikan orang-orang
yang bodoh sebagai pedoman yang petunjuk. Fasa'alu fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, dan orang itu memberikan fatwa berdasarkan hawa nafsunya, memberikan fatwa berdasarkan pikirannya, memberikan fatwa berdasarkan keinginannya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maka dhalla wa adallu, fa'adalla wa adallu. Maka orang-orang ini akan memberikan fatwa tanpa ilmu, dan ini menyesatkan. Sesat lagi menyesatkan. Maka perlu orang-orang alim tampil di tengah kesibukan ahli-ahli maksiat ini, tampil. Pengedar-pengedar narkoba saja terang-terangan memberikan narkoba kepada anak-anak yang di bawah umur. Pelaku-pelaku maksiat saja pede dengan maksiatnya. Kenapa kita orang alim harus sembunyi-sembunyi? Maka ajarkanlah ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang belajar, memilih hijrah untuk belajar ilmu, menempuh jalannya para orang alim, maka nanti Allah mudahkan dia jalan-jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat menggugah hati kita menjadi orang-orang yang bergairah untuk menuntut ilmu, orang-orang yang bersemangat untuk mengajarkan ilmu, dan mudah-mudahan penduduk-penduduk kita menjadi penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laukana ahla qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk-penduduk bumi suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini tidak didapatkan dengan begitu saja, tetapi didapatkan dengan mendekati para ulama. Mereka belajar, mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang-orang alim, oleh orang-orang yang berilmu, maka muncullah penduduk negeri itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nanti setelah orang ini alim, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi penduduk-penduduknya dijadikan penduduk-penduduk yang diberkahi rezekinya. Menjadi negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang sentosa, wa rabbun ghafur, dan senantiasa mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lebih dan kurang daripada penyampai ini. Ini adalah sebuah kealpaan, kekurangan daripada saya, dan jika itu benar, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar, tetaplah semangat belajar dan mengajar ilmu. Tetaplah semangat belajar dan ajarkanlah apa yang Anda tahu. Bimbinglah orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi orang ilmu, orang alim, dan niatkanlah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.